Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guard bagian ke-203. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan di tengah keheningan jagat raya, Chu Ji dan pasukannya menanti ancaman besar dari Kekaisaran Bulan Kuno dengan penuh ketegangan, hingga kabar mengejutkan datang bahwa seluruh pasukan musuh telah dimusnahkan oleh Ye Yunfei. Bukti kehancuran itu membuat sekutu bersorak, sementara nama Ye Yunfei menggema sebagai penyelamat sekaligus memicu perhatian banyak kekuatan lain yang meremehkannya atau ingin memanfaatkannya. Di balik itu, Ye Yunfei diam-diam memperkuat diri, menguasai artefak, memperbudak musuh, dan menyusun strategi besar. Ia menyusup ke kekaisaran, menjarah harta, lalu menghancurkan banyak benteng klan Pang dan Miao, menciptakan kekacauan luas. Kekuatan dan pasukannya terus berkembang, menarik ancaman baru, namun ia tetap maju dengan tekad melindungi wilayah dan keluarganya, menyiapkan konflik besar yang tak terelakkan. Gelombang ketegangan memenuhi udara ketika sosok raksasa itu berdiri di tengah kehancuran, menghadirkan tekanan yang begitu besar hingga membuat siapapun yang menyaksikannya merasakan ketakutan yang merambat hingga ke dalam tulang. Orang-orang Miao di sekitarnya diliputi rasa ngeri yang tak terbendung, menyaksikan pemandangan yang sulit dipercaya dengan mata kepala sendiri, seolah realitas di hadapan mereka telah berubah menjadi mimpi buruk yang hidup. Dalam situasi yang kacau itu, muncul seruan yang menggambarkan kepanikan dan usaha bertahan, sebuah peringatan untuk tidak terlibat dalam pertarungan langsung dan memilih menyerang dari kejauhan menggunakan energi spiritual atau artefak magis, sebuah strategi yang terasa sebagai satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Namun, suasana berubah drastis ketika raksasa itu menunjukkan sikap yang penuh penghinaan, seolah semua upaya itu tidak berarti apa-apa di hadapannya. Dalam sekejap berikutnya, ledakan demi ledakan mengguncang udara, dan lebih dari 100 artefak magis muncul dari tubuh raksasa tersebut, melayang dengan aura yang mengerikan dan aktif secara bersamaan. Harta-harta sihir itu melesat ke segala arah seperti hujan kehancuran, membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Di antara mereka, terdapat puluhan harta sihir asli yang memancarkan aura kuno yang berat, sementara sisanya merupakan artefak bawaan yang tetap mematikan dalam jumlah yang begitu besar. Jeritan memenuhi udara, bergema dari segala arah ketika kekuatan dari artefak-artefak itu meledak secara bersamaan, memaksa para ahli yang bahkan telah mencapai alam pembukaan laut untuk mundur dengan putus asa. Tekanan energi yang dilepaskan begitu dahsyat hingga mereka tidak mampu bertahan, dan dalam sekejap, garis pertahanan runtuh tanpa perlawanan berarti. Di tengah kekacauan itu, raksasa tersebut bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, tubuhnya sedikit membungkuk sebelum melesat ke udara dan menghantam kerumunan seperti bola meriam raksasa, menciptakan kehancuran yang brutal dalam satu gerakan. Lebih dari 100 nyawa lenyap dalam sekejap, menciptakan pemandangan pembantaian yang tak terbayangkan. Bahkan para ahli di tahap akhir alam pembukaan laut pun tidak mampu bertahan lama, hanya sanggup menahan beberapa gerakan sebelum akhirnya tumbang, entah terbunuh atau lumpuh tanpa daya. Keputusasaan menyelimuti medan pertempuran, hingga tiba-tiba sebuah aura kuat membelah langit dari kedalaman kota, membawa harapan baru yang muncul dalam bentuk seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang memegang pedang panjang dengan aura tajam. Kehadirannya membawa tekanan yang berbeda, menandakan bahwa ia adalah seorang ahli di tahap awal alam kesengsaraan surgawi, sosok yang cukup kuat untuk mengubah jalannya pertempuran. Tanpa ragu, ia langsung menyerang dengan tebasan pedang yang memancarkan aura sebesar panel pintu, mengarah lurus pada raksasa tersebut. Namun, yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Raksasa itu tidak menghindar, tidak pula mengelak, melainkan menghadapi serangan itu secara langsung dengan tubuhnya sendiri. Benturan keras menggema, percikan api beterbangan saat pedang dan tinju saling bertabrakan, menciptakan suara berdentang yang mengguncang udara. Pertarungan antara dua kekuatan besar itu berlangsung dengan intensitas tinggi, gelombang energi tempur yang dihasilkan menyebar ke segala arah, memaksa orang-orang di sekitar menjauh karena tidak mampu mendekat. Namun, keunggulan perlahan terlihat. Setiap serangan pedang yang seharusnya mematikan ternyata tidak mampu melukai tubuh raksasa itu, seolah daging dan darahnya ditempa dari logam purba yang tak tertembus. Keterkejutan dan kemarahan bercampur dalam diri lelaki tua itu, yang mulai merasakan ketidakmungkinan dalam pertarungan ini. Senjatanya yang seharusnya mampu menembus segalanya tidak meninggalkan bekas sedikit pun, dan kesadaran itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Keraguannya semakin dalam seiring berjalannya waktu, hingga akhirnya muncul keinginan untuk mundur. Sebuah keputusan yang mencerminkan betapa tidak seimbangnya pertempuran tersebut. Keputusan itu diambil dengan cepat, tubuhnya berbalik untuk melarikan diri, namun raksasa itu tidak memberinya kesempatan. Dengan langkah yang menghentak tanah,
Ia mengejar dengan kecepatan yang mencengangkan, menyusul hanya dalam beberapa langkah sebelum melayangkan pukulan yang membawa kekuatan luar biasa. Pertarungan berlanjut selama puluhan ronde, namun semangat lelaki tua itu telah runtuh sepenuhnya, dan ketika ia mencoba melarikan diri sekali lagi, nasibnya telah ditentukan. Pukulan berikutnya menghantam dengan kecepatan kilat, membuat tubuhnya terlempar tinggi ke udara seperti layang-layang yang putus talinya. Darah menyembur tanpa henti. Sebelum ia sempat memulihkan diri, serangan kedua datang tanpa ampun, menghancurkan tubuhnya menjadi kepingan-kepingan yang tersebar di udara, mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Kematian itu menjadi titik balik yang menghancurkan harapan terakhir, membuat seluruh orang Miao yang tersisa dilanda kepanikan dan melarikan diri tanpa arah. Namun, pelarian itu tidak berarti keselamatan. Raksasa itu melompat ke udara seperti mesin penghancur, menyerbu tanpa henti dan menghancurkan siapapun yang berada di jalannya. Jeritan terus bergema, setiap sentuhan kecil darinya cukup untuk menghapus keberadaan seseorang dari dunia ini. Dalam waktu singkat, benteng itu berubah menjadi lautan kematian, dengan tubuh-tubuh yang menumpuk dan darah yang mengalir tanpa henti, menciptakan pemandangan yang menyerupai neraka di dunia nyata. Ketika semua berakhir, tubuh raksasa itu perlahan menyusut, kembali ke bentuk semula. Ye Yunfei berdiri dengan tenang di tengah kehancuran, mengepalkan tinjunya dengan ekspresi puas yang mencerminkan keyakinannya akan kekuatan yang kini ia miliki. Tanpa membuang waktu, ia memanggil para pengikutnya melalui teleportasi, dan satu persatu mereka muncul, menyaksikan hasil pertempuran dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Yang Xiaohu tidak mampu menahan rasa takjubnya ketika melihat banyaknya mayat para ahli, terutama mereka yang berada di alam pembukaan laut, energi mereka masih tersisa di tubuh yang telah kehilangan nyawa. Hu Miao pun menunjukkan reaksi serupa ketika menemukan bahwa bahkan seorang ahli alam kesengsaraan surgawi telah tumbang di tempat itu. Kekaguman berubah menjadi keyakinan bahwa kekuatan Ye Yunfei telah mencapai tingkat yang jauh melampaui perkiraan mereka. Namun, Ye Yunfei tidak tertarik pada pujian. Ia segera mengarahkan semua orang untuk mengumpulkan barang berharga yang tersisa, memperlakukan kemenangan ini sebagai langkah dalam rencana yang lebih besar. Yang Xiaohu, dengan sifatnya yang penuh semangat dan sedikit suka pamer, menunjukkan keinginan untuk ikut serta dalam pertempuran berikutnya, bahkan ingin merekam aksinya sebagai kenangan. Sebuah keinginan yang disambut dengan tawa ringan dari Ye Yunfei. Perjalanan mereka tidak berhenti di situ. Dalam beberapa hari berikutnya, serangan demi serangan dilancarkan, menghancurkan lebih dari 20 benteng Miao dengan kecepatan yang mengerikan. Meskipun pertahanan telah diperkuat, kekuatan gabungan Ye Yunfei dan lengan raksasa membuat semua usaha itu sia-sia. Benteng-benteng tersebut runtuh satu demi satu, seolah tidak memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan yang datang seperti badai. Berita kehancuran itu menyebar luas, mengguncang seluruh laut bintang Tianluo dan memicu kepanikan di kalangan suku Miao. Di markas mereka, kemarahan meledak, rasa frustrasi dan kebingungan bercampur menjadi satu ketika mereka menyadari bahwa kerugian yang mereka alami telah mencapai tingkat yang sangat besar. Lebih dari 30 benteng hancur, dan banyak ahli kuat telah hilang, termasuk mereka yang berada di alam kesengsaraan surgawi. Para tetua mulai menganalisis situasi, mencoba memahami mengapa mereka menjadi target utama, hingga muncul dugaan bahwa musuh sengaja melemahkan mereka terlebih dahulu sebelum menghadapi suku Pang. Kesadaran akan ancaman yang semakin besar membuat mereka mempertimbangkan aliansi sebagai langkah bertahan. Miao Hanlin, dengan wajah penuh tekanan, mulai menyusun rencana baru, termasuk memanfaatkan urat ilahi burung merah sebagai harapan masa depan. Gelombang keseriusan menyelimuti suasana ketika pemikiran yang matang dan penuh tekanan itu mengalir, menegaskan bahwa suku Miao memiliki lebih dari 170 pos terdepan yang tersebar di Laut Bintang Tianluo. Namun kehilangan lebih dari 30 diantaranya telah menjadi pukulan yang begitu berat hingga mengguncang fondasi kekuatan mereka. Kesadaran akan kerugian besar itu mendorong munculnya tekad untuk tidak hanya memperkuat pertahanan di setiap pos yang tersisa, tetapi juga mengerahkan seluruh tenaga kerja dan sumber daya untuk mengungkap identitas musuh yang bersembunyi di balik bayang-bayang kehancuran tersebut. Di saat yang sama, muncul kebutuhan mendesak untuk menjalin aliansi dengan klan Pang, sebuah langkah strategis yang diharapkan mampu menghadapi ancaman yang semakin membesar. Persetujuan pun mengalir dengan mantap dari Tetua Agung, yang memahami betapa gentingnya situasi yang dihadapi. Waktu terus bergerak, dan setengah hari kemudian, sebuah pesan menyebar dengan kecepatan luar biasa ke seluruh penjuru Laut Bintang Tianluo, membawa kabar yang menggetarkan hati setiap makhluk hidup yang mendengarnya. Kabar itu mengungkapkan bahwa Miao Yifan, putra mahkota suku Miao, terlahir dengan urat ilahi burung merah yang akan segera bangkit, dan sebuah perayaan besar akan diadakan untuk menandai momen tersebut. Berita itu segera menciptakan gelombang sensasi yang meluas, mengguncang seluruh Starsi dengan intensitas yang sulit dibendung. Dalam pemahaman para ahli bela diri di wilayah tersebut, keberadaan urat ilahi bukanlah sesuatu yang biasa,
melainkan sesuatu yang hanya hidup dalam mitos dan legenda, sesuatu yang sangat langka dan memiliki nilai yang tak terukur. Bahkan di antara kekuatan kuno yang paling kuat di pusat alam semesta, menemukan seorang jenius muda dengan urat ilahi adalah hal yang hampir mustahil, sehingga kemunculan sosok seperti Miao Yifan di Laut Bintang Tianluo menjadi peristiwa yang luar biasa. Di balik desas-desus itu, tersimpan pengetahuan kuno tentang 4 urat ilahi tingkat atas yang legendaris, yaitu urat ilahi naga biru, urat ilahi harimau putih, urat ilahi burung merah tua, dan urat ilahi kura-kura hitam. Kehadiran urat ilahi burung merah pada seorang jenius muda menjadi tanda yang mengguncang keseimbangan kekuatan, memicu berbagai spekulasi tentang masa depan yang akan datang. Rasa takjub, keterkejutan, dan harapan bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang penuh dengan antisipasi. Di berbagai sudut Laut Bintang Tianluo, percakapan tentang Miao Yifan menyebar tanpa henti, menjadi topik utama yang dibicarakan oleh semua kalangan. Muncul gelombang keputusan dari berbagai kekuatan yang segera mengeluarkan perintah internal untuk menjaga hubungan baik dengan suku Miao, bahkan menyiapkan hadiah yang berlimpah untuk menghadiri perayaan tersebut. Kesadaran bahwa mereka tidak lagi bisa bersaing secara langsung dengan suku Miao membuat banyak pihak memilih untuk memberikan konsesi, sebuah langkah yang mencerminkan perubahan besar dalam dinamika kekuatan di wilayah itu. Di tengah luasnya ruang angkasa, banyak kekuatan besar bergerak dengan cepat, menyesuaikan strategi mereka demi menjaga posisi dan menghindari konflik yang tidak menguntungkan. Semua orang memahami bahwa begitu Miao Yifan tumbuh dan mencapai potensi penuhnya, ia akan menjadi sosok yang mampu mendominasi alam semesta, sebuah kekuatan yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Namun, di balik itu semua, muncul pula perasaan iri dan frustrasi dari kekuatan-kekuatan besar lainnya yang menyadari bahwa mereka telah kehilangan peluang untuk melahirkan jenius serupa. Di markas besar klan Pang, suasana terasa berbeda. Sebuah undangan yang indah tiba di tangan Pang Xishan, yang menerima dan membacanya dengan ekspresi yang berubah menjadi kompleks, mencerminkan berbagai emosi yang bercampur dalam pikirannya. Informasi tambahan mengenai rencana suku Miao untuk mengirim putri mereka, Miao Ziqiong, ke kediaman Tuan Muda kedua menambah lapisan baru dalam dinamika hubungan antara kedua suku tersebut. Hal ini dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki kerusakan reputasi yang pernah terjadi, sekaligus sebagai langkah diplomasi yang halus namun penuh makna. Dalam aliran pemikiran yang tenang namun penuh pertimbangan, Pang Xishan memutuskan untuk mengikuti arus keadaan, mengizinkan langkah tersebut selama Tuan Muda kedua merasa puas. Ia juga memerintahkan penghentian penindasan terhadap suku Miao serta mengirim beberapa tetua untuk menghadiri perayaan yang akan datang. Keputusan itu mencerminkan pergeseran sikap yang signifikan, menandakan bahwa hubungan antara kedua kekuatan besar tersebut sedang memasuki fase baru. Di tempat lain, dalam sebuah istana megah yang dipenuhi kemewahan, suasana terasa kontras dengan ketegangan di luar sana. Seorang pria berbaring santai, dikelilingi oleh keindahan dan kenyamanan, menerima kabar tentang kedatangan Miao Ziqiong dengan sikap yang penuh kepuasan dan sedikit ejekan. Di balik kemewahan itu, tersirat niat dan kepentingan yang tidak sepenuhnya terlihat di permukaan, menciptakan nuansa yang samar namun penuh intrik. Sementara itu, di sudut terpencil Tianluo Xinghai, sebuah pesawat ruang angkasa terdiam di tengah kehampaan kosmik. Di dalamnya, Ye Yunfei merenung dengan ekspresi serius, pikirannya terfokus pada informasi tentang urat ilahi burung merah yang baru saja ia dengar. Bagi dirinya, keberadaan urat ilahi bukanlah hal sepele, melainkan sesuatu yang sangat berharga bahkan di skala alam semesta, sehingga ia tidak bisa mengabaikan kemungkinan yang tersimpan di balik berita tersebut. Dengan pandangan tajam, ia memikirkan keakuratan informasi itu, mempertanyakan apakah suku Miao benar-benar akan mengadakan perayaan besar dalam waktu dekat. Jawaban yang datang dari Yang Xiaohu dipenuhi keyakinan, menunjukkan bahwa informasi tersebut didukung oleh jaringan intelijen yang luas dan terpercaya. Hal ini membuat Ye Yunfei semakin yakin bahwa situasi yang sedang berkembang bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Namun, di balik semua itu, muncul perasaan tidak nyaman yang perlahan tumbuh dalam dirinya, sebuah firasat buruk yang sulit dijelaskan namun terasa semakin kuat. Ia menyadari bahwa rencananya untuk menghancurkan lebih banyak benteng Miao mungkin harus diubah, karena perayaan besar tersebut akan menarik banyak ahli kuat ke satu tempat, menciptakan situasi yang jauh lebih kompleks dan berbahaya. Kesadaran itu mendorongnya untuk mengambil keputusan cepat. Dengan tekad yang mengeras, ia memilih untuk bertindak tanpa menunda, mengarahkan langkah menuju markas besar suku Miao dengan tujuan menyelamatkan orang-orang yang berada dalam bahaya. Lengan raksasa yang selalu mendampinginya menyambut keputusan itu dengan antusias, siap untuk menciptakan kekacauan di tengah kekuatan besar tersebut. Pesawat ruang angkasa pun bergerak, melesat menuju tujuan dengan kecepatan tinggi. Namun, dalam perjalanan itu, Ye Yunfei menyadari bahwa waktu yang tersedia sangat terbatas, dan ia harus memanfaatkan setiap detik untuk meningkatkan kekuatannya. Ia merenungkan berbagai aspek kekuatannya,
mulai dari kekuatan jiwa hingga fisik dan spiritual, mencoba menentukan langkah terbaik yang harus diambil. Di saat itulah, sebuah kemungkinan baru muncul. Informasi tentang keberadaan susunan teleportasi tersembunyi membuka peluang untuk mempercepat perjalanan secara drastis. Dengan akses yang dimiliki oleh Yang Xiaohu melalui jaringan keluarganya, perjalanan yang seharusnya memakan waktu berhari-hari dapat dipersingkat menjadi hanya beberapa jam. Kesempatan itu tidak disia-siakan, dan keputusan segera diambil untuk memanfaatkannya. Dengan semangat yang meningkat, mereka bersiap menuju susunan teleportasi terdekat, meninggalkan ruang hampa dengan kecepatan yang semakin tinggi. Dalam hati Ye Yunfei, tekadnya semakin kuat, menyadari bahwa apa yang menantinya di depan bukanlah sekadar pertempuran, melainkan sebuah benturan besar yang akan menentukan arah masa depan. Begitu instruksi dari Yang Xiaohu diterima, Ye Yunfei segera mengambil alih kendali pesawat ruang angkasa dengan gerakan yang sigap. Jemarinya menari di atas panel kendali, mengarahkan moncong kapal menuju sistem bintang terdekat yang tertera pada peta navigasi. Mesin pesawat menderu halus, membelah kesunyian hampa udara saat mereka meluncur mengikuti rute yang telah ditentukan. Waktu berlalu dalam keheningan yang mencekam, dan sekitar 1 jam kemudian, pesawat ruang angkasa itu tiba di sebuah hamparan bintang yang tampak sangat tandus. Pemandangan di balik jendela kokpit sungguh mengerikan sekaligus menakjubkan. Sekilas, langit berbintang di gugusan bintang ini tidaklah bersih, melainkan dipenuhi dengan banyak celah spasial gelap yang menganga lebar seperti luka-luka yang tak kunjung sembuh di kulit alam semesta. Di tengah kekacauan ruang tersebut, hanya terdapat satu planet yang bertahan hidup sendirian. Untungnya, celah-celah spasial yang berbahaya tersebut berada agak jauh dari planet tujuan mereka. Dengan perhitungan yang matang, pesawat ruang angkasa Ye Yunfei berhasil mendarat dengan selamat di permukaan planet yang sunyi itu. Begitu pintu pendaratan terbuka, pemandangan yang menyambut mereka adalah daratan yang dipenuhi retakan lebar di tanah, menciptakan kesan sunyi yang menyesakkan dada. Ye Yunfei memandang retakan dalam di tanah itu dan kemudian mengalihkan pandangannya ke celah ruang gelap di langit berbintang yang jauh. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, rasa penasaran menyelimuti hatinya sehingga ia bertanya apakah tempat ini pernah menjadi lokasi perang besar di masa lalu. Yang Xiaohu membenarkan hal tersebut dengan nada suara yang penuh penghormatan terhadap sejarah. Ia menjelaskan bahwa hal ini melibatkan legenda kuno dari Laut Bintang Tianluo milik mereka. Konon, dahulu kala, sesosok iblis mengerikan dari alam iblis berhasil menerobos sekat ruang dan waktu, lalu memasuki alam semesta ini dan mendarat tepat di lokasi Laut Bintang Tianluo. Narasi sejarah itu berlanjut dengan gambaran pertempuran yang dahsyat. Makhluk-makhluk terkuat di alam semesta kemudian bergegas datang dan menyerang iblis itu bersama-sama. Setelah melewati pertempuran sengit yang diwarnai dengan pengorbanan besar, mereka akhirnya berhasil membunuh iblis besar itu. Namun, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Banyak wilayah bintang di Laut Bintang Tianluo hancur lebur dalam perang besar tersebut. Awalnya, Laut Bintang Tianluo merupakan salah satu wilayah bintang pusat alam semesta di zaman kuno yang sangat makmur. Namun, akibat kerusakan parah dalam perang itu, energi spiritual serta hukum-hukum alam di wilayah ini menjadi sangat melemah. Tak hanya itu, pertempuran besar tersebut juga merenggut nyawa para prajurit terkuat yang pernah ada. Sejak saat itu, Laut Bintang Tianluo secara bertahap mengalami penurunan kekuatan dan terus melemah, hingga akhirnya terasing menjadi laut bintang marginal di pinggiran alam semesta. Yang Xiaohu menambahkan bahwa sistem bintang tempat mereka berada sekarang adalah salah satu sistem yang hancur dalam perang tersebut, di mana hanya menyisakan satu planet yang kesepian. Di seluruh Laut Bintang Tianluo, terdapat 10 wilayah bintang serupa yang hanya menyisakan 1 atau 2 planet hancur. Sejarah tempat itu tidak berhenti di sana. Dahulu, seorang ahli formasi dengan keterampilan yang luar biasa membangun 10 formasi teleportasi di 10 wilayah bintang hancur ini. Menurut sang ahli, ia hanya mampu membangun susunan teleportasi dengan cara menembus ruang angkasa di lingkungan yang memiliki energi spasial yang sangat melimpah seperti ini. Sang ahli mengakui bahwa dirinya tidak akan memiliki kemampuan untuk membangun susunan serupa di tempat lain yang stabil. Seiring berjalannya waktu, susunan teleportasi ini jatuh ke bawah kendali gabungan beberapa kekuatan besar yang ada di dalam Laut Bintang Tianluo. Mendengar penjelasan panjang lebar itu, Ye Yunfei bergumam dalam hati bahwa dirinya telah memahami situasinya. Memang benar, di tempat-tempat di mana ruang dan waktu terganggu seperti ini, terdapat energi spasial yang sangat kaya. Dengan bimbingan yang tepat, memang sangat mungkin bagi seseorang untuk memanfaatkan energi spasial yang liar tersebut untuk menembus ruang dan melakukan teleportasi jarak jauh. Namun, Ye Yunfei juga menyadari risiko besarnya. Susunan teleportasi yang dibangun di lingkungan yang kacau seperti ini tidak akan terlalu stabil dan sangat rentan terhadap kesalahan teknis maupun gangguan dimensi. Oleh karena itu,
Ia menyarankan dalam benaknya bahwa sebaiknya penggunaan susunan teleportasi ini dilakukan dengan sangat hemat dan hati-hati. Ia menganggukkan kepalanya pelan saat memikirkan hal tersebut. Yang Xiaohu pun menimpali dengan perasaan yang agak ngeri. Ia mengaku bahwa sebenarnya ia baru menggunakannya 1 kali saja, dan ia merasa sangat beruntung karena tidak terjadi hal buruk apapun saat itu. Setelah menyadari betapa berbahayanya stabilitas ruang di sana, ia merasa tak akan berani lagi menggunakannya jika tidak benar-benar terpaksa. Kata-kata Ye Yunfei tadi benar-benar membuatnya tersentak kaget dan menyadari betapa tipisnya batas antara keselamatan dan bencana. Ye Yunfei kembali menatap langit yang retak. Sekarang setelah mereka berada di sini, ia merasa tidak boleh menyia-nyiakan energi spasial yang melimpah tersebut. Mengingat masih tersisa 5 hari lagi hingga pelaksanaan upacara Agung Miao, ia merencanakan jadwal yang ketat. Ia berniat untuk berlatih di tempat itu selama 3 hari penuh demi meningkatkan tingkat energi spasialnya, serta mencoba mengasah seni bela diri spasial yang ia miliki. Dengan cara ini, Ye Yunfei merasa akan memiliki rasa percaya diri yang lebih besar untuk menghadapi orang-orang Miao nantinya. Misinya kali ini ke markas besar kaum Miao bukan hanya sekadar untuk menyelamatkan ibu dan adik perempuannya yang tercinta, tetapi ia juga memiliki niat yang lebih gelap dan dingin. Ia akan melakukan pembantaian besar di sana. Sambil mendongak ke arah celah spasial gelap yang memancarkan aura misterius di langit yang jauh, Ye Yunfei membatin. Celah-celah itu terus-menerus memancarkan energi spasial yang sangat padat dan murni, menjadikannya tempat yang paling ideal bagi dirinya untuk mengolah kekuatan. Ia kemudian berpaling kepada Huang Xiang, yang ia panggil dengan sebutan Huang Tua. Ye Yunfei memutuskan untuk mempercayakan keamanan menara hantu kepadanya. Ia menginstruksikan Huang Xiang untuk membawa semua orang mencari tempat persembunyian yang aman di planet ini dan menunggunya selama 3 hari. Kemampuan kultivasi hantu Huang Xiang yang terus meningkat serta keahliannya dalam menyembunyikan hawa keberadaan membuat Ye Yunfei merasa tenang menyerahkan tugas tersebut kepadanya. Setelah memberikan instruksi, Ye Yunfei membiarkan Yang Xiaohu memasuki menara ilusi terlebih dahulu. Ia kemudian menyerahkan kendali menara ilusi tersebut kepada Huang Xiang. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei segera mengerahkan teknik pergerakannya, melesat bagaikan kilat menuju celah spasial yang menggantung di langit berbintang yang jauh. Di saat yang sama, sosok Huang Xiang pun lenyap begitu saja, meresap ke dalam bumi planet tersebut tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Beberapa saat kemudian, Ye Yunfei telah sampai dan melayang tepat di depan sebuah celah spasial yang besar. Ia merasakan hembusan energi yang luar biasa kuat dan bergumam lembut mengenai betapa kayanya energi spasial di titik tersebut. Tiba-tiba, sebuah ledakan energi terjadi. Sosok Kun Peng yang megah muncul dari punggung Ye Yunfei, memanifestasikan dirinya dengan gagah sebelum menerobos masuk ke dalam celah spasial yang menganga di depan mereka. Tanpa ragu, Ye Yunfei mengikuti bayangan makhluk suci itu, masuk ke dalam kegelapan dimensi. Kejadian luar biasa itu ternyata disaksikan oleh seseorang. Di permukaan planet di bawah sana, di depan sebuah gerbang istana yang sudah agak bobrok dan termakan usia, seorang lelaki tua secara kebetulan baru saja keluar dari dalam bangunan. Ia tanpa sengaja melihat punggung Ye Yunfei yang menghilang saat melangkah masuk ke dalam celah ruang angkasa yang hancur itu. Pemandangan tersebut membuatnya sangat terkejut hingga ia terpaku diam, menatap ke langit dengan pandangan yang tak percaya, bertanya-tanya dalam hati siapakah orang gila yang berani memasuki zona kematian seperti celah ruang angkasa yang hancur tersebut. Sementara itu, Ye Yunfei yang telah berada di dalam celah spasial mulai mengamati sekelilingnya. Ia menyadari bahwa ruang ini pernah dihantam oleh energi yang sangat dahsyat di masa lalu sehingga mengalami kerusakan yang amat parah. Tak heran jika hukum alam di tempat ini belum mampu memulihkan dirinya sendiri meskipun perang tersebut sudah berlalu selama bertahun-tahun lamanya. Ye Yunfei melangkah lebih dalam dan menemukan bahwa waktu dan ruang di dalam celah tersebut benar-benar berada dalam kondisi kacau balau. Baik aliran waktu maupun struktur ruang terus-menerus terdistorsi, melintir, dan berubah bentuk secara acak, menciptakan lingkungan yang sangat tidak stabil dan berbahaya bagi siapapun. Namun, alih-alih merasa takut, Ye Yunfei justru merasa cukup puas. Baginya, tempat yang kacau seperti inilah yang paling cocok untuk mengembangkan dan memperkuat energi spasialnya. Ia berpikir bahwa akan jauh lebih baik jika ia menggali lebih dalam lagi ke pusat kekacauan tersebut. Matanya menatap tajam ke arah kedalaman celah yang paling gelap, lalu ia memutuskan untuk bergerak maju. Dengan membawa Kun Peng bersamanya, Ye Yunfei meluncur menuju kedalaman celah. Makhluk suci Kun Peng itu membentangkan sepasang sayap raksasanya yang seolah mampu menjangkau langit, mengepakannya dengan gerakan perlahan namun penuh tenaga. Setiap kepakan sayapnya terus-menerus menyerap energi spasial yang melimpah dari sekeliling celah tersebut. Bagi Ye Yunfei, proses penyerapan yang dilakukan oleh Kun Peng sama artinya dengan ia menyerap energi itu sendiri ke dalam tubuhnya.
Hal ini dikarenakan binatang suci berkepala 9 yang ia budidayakan melalui teknik roda totem 9 istana pada hakikatnya adalah bagian dari jiwanya dan setara dengan anggota tubuhnya sendiri. Semakin banyak energi spasial yang diisap oleh Kunpeng, maka secara otomatis tingkat energi dan pemahaman spasial Ye Yunfei pun melonjak semakin tinggi. Ye Yunfei terus membawa Kunpeng terbang semakin dalam dan semakin jauh ke dalam anomali tersebut. Sekitar setengah jam perjalanan menembus badai dimensi, mereka akhirnya tiba di sebuah lokasi di mana ruang dan waktu mengalami distorsi yang jauh lebih parah daripada bagian sebelumnya. Jika ada makhluk hidup lain yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang energi spasial masuk ke tempat ini, mereka dipastikan akan segera kehilangan arah, hancur berkeping-keping, atau jatuh ke dalam kehampaan kebingungan yang tak berujung selamanya. Tiba-tiba, pandangan Ye Yunfei tertuju pada sesuatu yang tidak biasa di kejauhan. Ia merasa heran dan bertanya-tanya mengenai benda apa yang ada di depannya itu. Ia menatap ke arah sebuah ruang yang dipenuhi dengan pemandangan yang luar biasa indah. Ribuan kristal putih yang berkilauan memenuhi area tersebut. Kristal-kristal putih yang jumlahnya tak terhitung itu tersusun dengan sangat rapat namun memiliki keteraturan yang aneh. Jika dilihat dari kejauhan, pemandangan itu menyerupai hamparan langit malam yang penuh dengan bintang-bintang gemerlap yang mempesona dan sangat indah untuk dipandang. Hati Ye Yunfei berdegup kencang saat sebuah kemungkinan besar muncul di pikirannya. Ia mulai merasa sangat bersemangat ketika menyadari bahwa benda-benda itu kemungkinan besar adalah kristal luar angkasa. Kristal luar angkasa adalah jenis material khusus yang tingkat kelangkaannya sangat tinggi di seluruh alam semesta. Benda ini mengandung energi spasial yang sangat murni serta hukum-hukum spasial tingkat lanjut yang sudah terkompresi secara alami. Bagi setiap praktisi atau makhluk hidup di dunia yang mengolah energi ruang, kristal-kristal ini adalah harta karun yang sangat berharga dan tak ternilai harganya. Suasana di dalam celah yang semula terasa menakutkan kini berubah menjadi tempat penuh harapan bagi Ye Yunfei. Ia berdiri di sana, di tengah distorsi ruang yang dahsyat, dengan mata yang berbinar menatap hamparan kristal yang akan menjadi kunci kekuatannya untuk menghadapi musuh-musuhnya di masa depan. Perasaan emosional yang meluap-luap antara ambisi, kerinduan pada keluarga, dan tekad untuk membalas dendam menyatu dalam keheningan dimensi yang hancur itu, sementara Kunpeng di sampingnya terus mengepakkan sayap, menyerap setiap inci energi yang tersedia di sana. Pancaran cahaya putih yang menyilaukan itu memantul di kornea mata Ye Yunfei, menciptakan binar kepuasan yang mendalam. Ia merasakan getaran frekuensi yang unik untuk sesaat, mencoba menyelami esensi energi yang terpancar, hingga akhirnya keyakinan itu bulat sempurna. Ia memastikan dalam hati bahwa benda-benda di hadapannya memang benar-benar kristal luar angkasa yang legendaris. Kegembiraan yang murni meledak dalam dadanya, memacu adrenalin yang membuat Ye Yunfei langsung bergegas maju tanpa keraguan sedikit pun. Di hadapannya, terbentang pemandangan yang sanggup membuat petarung manapun kehilangan napas. Di dalam ruang angkasa yang terisolasi ini, terdapat kristal angkasa yang jumlahnya tak terhitung, seolah-olah tumpahan permata para dewa. Masing-masing kristal itu memiliki ukuran yang solid, kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa. Ye Yunfei memindai sekeliling dan menyadari bahwa jumlahnya luar biasa banyak, mungkin mencapai puluhan ribu butir. Nilainya sungguh tak terbayangkan, mengingat kristal luar angkasa adalah harta yang sangat langka dan berharga di seluruh alam semesta. Benda ini bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Ia hanya dapat ditemukan di bagian terdalam dari lapisan ruang angkasa, tempat di mana hanya makhluk-makhluk yang mahir dalam manipulasi energi spasial yang memiliki nyali serta kemampuan untuk menapakkan kaki. Sebuah rencana besar mulai tersusun di benak Ye Yunfei. Ia berpikir bahwa dengan menyerap seluruh energi murni dan hukum-hukum alam yang terkandung di dalam kristal spasial ini, tingkat energi spasialnya pasti akan mengalami lonjakan yang sangat pesat. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei segera mengambil posisi duduk bersila di tengah-tengah hamparan kristal tersebut. Dengan lambaian tangan yang tenang namun bertenaga, ia mengambil 2 buah kristal spasial ke dalam telapak tangannya. Sensasi dingin dan kuat merambat ke kulitnya saat ia mulai melakukan proses pemurnian dan penyerapan. Di sisi lain, Kunpeng, sang manifestasi binatang suci, juga tidak tinggal diam. Makhluk itu menemukan sebuah titik di dalam celah spasial yang memiliki konsentrasi energi tertinggi dan segera memulai proses kultivasinya sendiri. Dengan sinkronisasi yang sempurna, seolah-olah terjadi resonansi jiwa, Ye Yunfei dan Kunpeng menyerap energi spasial secara bersamaan. Sinergi ini menciptakan pusaran kekuatan yang membuat peningkatan kemampuan mereka terjadi jauh lebih cepat dibandingkan metode kultivasi biasa. Bagi Ye Yunfei, proses ini bukanlah hal yang asing. Ia telah melakukan penelitian yang sangat mendalam mengenai seluk-beluk energi serta hukum-hukum spasial di masa lalu. Oleh karena itu, tugas untuk memurnikan dan menyerap esensi yang terkandung dalam kristal-kristal ini terasa sangat mudah, seperti mengalirkan air ke saluran yang sudah tersedia.
Seiring dengan bertambahnya jumlah kristal yang ia hancurkan dan serap, ia bisa merasakan kepadatan energi di dalam tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tingkat penguasaan ruangnya naik satu demi satu anak tangga menuju puncak yang baru. Waktu seakan kehilangan maknanya di dalam kehampaan celah tersebut. Ye Yunfei tidak tahu sudah berapa lama ia tenggelam dalam meditasi yang mendalam itu. Namun, pada akhirnya, tumpukan kristal yang tadinya memenuhi ruangan telah habis tak tersisa. Ye Yunfei telah memurnikan dan menyerap semua kristal ruang angkasa tersebut tanpa terkecuali. Dampaknya sangat nyata. Tingkat energi spasial Ye Yunfei tidak hanya sekadar naik, tetapi telah mengalami sebuah lompatan kualitatif yang luar biasa besar. Ia menggumam dalam keheningan jiwanya, menyadari bahwa kini ia mampu melakukan perjalanan menembus ruang angkasa setidaknya 10 kali lebih cepat dibandingkan kemampuan dirinya yang sebelumnya. Meski Ye Yunfei telah selesai, Kunpeng masih terlihat sibuk di kejauhan. Makhluk itu terus-menerus mengisap sisa-sisa energi spasial yang masih bergetar di dalam celah tersebut, seolah ingin memastikan tidak ada satu tetes pun kekuatan yang terbuang sia-sia. Ye Yunfei memutuskan untuk tidak membuang momentum ini. Ia duduk kembali dengan tenang, mencoba memfokuskan pikirannya pada tahap selanjutnya. Ia berniat untuk menguji apakah dirinya sudah berhasil mengembangkan pedang spasial, sebuah teknik rahasia tingkat tinggi yang pernah ia kuasai di masa lalu. Pedang spasial atau spatial blade bukanlah teknik sembarangan. Ia adalah seni bela diri rahasia yang menuntut persyaratan yang sangat ketat. Seseorang harus memiliki tingkat energi spasial yang sangat tinggi dan pemahaman hukum spasial pada tingkat tertentu agar bisa mulai membentuknya. Waktu pun kembali mengalir dalam kesunyian yang produktif. Ye Yunfei menumpahkan seluruh fokus dan jiwanya untuk mengolah pedang ruang angkasa tersebut, sementara di latar belakang, Kunpeng masih terus memurnikan energi yang tersisa dari retakan ruang. Hingga pada suatu momen yang menentukan, Ye Yunfei tiba-tiba mengangkat tangannya. Dengan gerakan yang sangat lambat dan anggun, ia melambai ke arah depan. Seketika itu juga, gelombang energi spasial yang sangat murni serta pemahaman hukum spasial yang amat mendalam dilepaskan dari telapak tangannya. Di udara kosong di depan tangannya, muncul sesuatu yang mengerikan. Sehelai benang hitam gelap yang sangat tipis, bahkan lebih tipis daripada sehelai rambut manusia. Jika ada seorang ahli ruang angkasa yang melihat ini, mereka pasti akan gemetar ketakutan, sebab benang hitam itu bukanlah sekadar bayangan, melainkan celah nyata yang sangat kecil di dalam struktur ruang itu sendiri. Ye Yunfei menatap benang hitam itu dengan pandangan kritis. Ia merasa teknik itu mulai terbentuk, namun tingkat kerusakan yang dihasilkan masih terlalu kecil untuk bisa melukai musuh yang tangguh. Dengan sedikit gelengan kepala, ia memutuskan bahwa ini belum cukup. Maka, Ye Yunfei pun memulai sesi latihan yang repetitif dan melelahkan. Ia terus-menerus melambaikan telapak tangannya, menciptakan celah spasial demi celah spasial, mencoba menyempurnakan bentuk dan kekuatannya. Karena Kunpeng masih terus menyuplai energi melalui proses penyerapannya, cadangan kekuatan Ye Yunfei seolah tidak ada habisnya. Perlahan tapi pasti, kualitas celah yang ia ciptakan mulai berubah. Ukurannya berkembang dari sehalus rambut menjadi seukuran jari, dan akhirnya mencapai lebar 3 jari orang dewasa dengan panjang kira-kira setelapak tangan. Ye Yunfei memandangi bilah ruang yang bergerak maju dengan kecepatan tinggi di depannya itu dan memutuskan untuk mengakhiri sesi pembentukan sementara waktu. Namun, ia menyadari satu kekurangan lagi. Ia masih perlu meningkatkan kecepatan dalam memadatkan bilah tersebut agar bisa digunakan secara instan dalam pertarungan hidup dan mati. Fase latihan berikutnya pun dimulai dengan fokus pada kecepatan. Udara di sekitarnya seolah bergetar hebat saat Ye Yunfei terus melambaikan telapak tangannya dengan frekuensi yang makin lama makin tak terlihat. Satu demi satu celah spasial gelap terbentuk di udara dengan ritme yang semakin cepat dan mematikan. Hingga akhirnya, ia menyadari bahwa 3 hari telah berlalu. Ye Yunfei menghentikan seluruh aktivitasnya dan berdiri dengan tegak, auranya kini terasa jauh lebih tajam dan misterius. Untuk menguji hasil akhirnya, Ye Yunfei tiba-tiba melambaikan tangannya berulang kali dalam satu gerakan menyapu. Dalam sekejap, 10 bilah ruang gelap terkondensasi secara simultan. Bentuknya menyerupai belati hitam yang pekat, melesat ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Hal yang paling menakutkan dari teknik ini adalah kesunyiannya. Ke-10 bilah tersebut tidak menghasilkan fluktuasi energi sedikit pun dan bergerak dalam keheningan total. Bahkan, jika ada musuh yang mencoba mendeteksi serangan ini menggunakan kekuatan jiwa, energi jiwa mereka akan langsung terhisap habis oleh kegelapan bilah tersebut, membuat serangan ini hampir mustahil untuk diantisipasi. Ye Yunfei tersenyum puas, menyadari betapa efektifnya teknik ini untuk melancarkan serangan mendadak dari titik buta lawan. Dengan persiapan yang telah matang, ia memutuskan bahwa saatnya telah tiba untuk menuju markas etnis Miao.
Ia memanggil Kun Peng untuk mendekat dan kemudian bersama-sama keluar dari celah spasial tersebut. Hanya dalam waktu singkat, Ye Yunfei telah kembali menapakkan kakinya di dunia luar yang stabil, mendarat tepat di lokasi di mana Huangxiang bersembunyi di planet tandus tersebut. Kehadirannya langsung disambut oleh gumpalan kabut menyeramkan yang menyerupai sosok hantu yang bangkit dari bawah tanah. Itu adalah Huangxiang, yang segera memberitahu bahwa waktu yang telah berlalu adalah 3,5 hari. Ye Yunfei mengangguk mengerti lalu memindahkan Yang Xiaohu keluar dari menara ilusi. Dengan nada bicara yang penuh determinasi, ia memberitahu Yang Xiaohu bahwa mereka harus segera bergerak menuju markas besar etnis Miao sekarang juga. Yang Xiaohu segera menunjuk ke arah kejauhan, memberikan petunjuk bahwa perangkat teleportasi berada di sana. Tanpa membuang sedetik pun, Ye Yunfei mengulurkan tangan dan meraih Yang Xiaohu. Di saat yang sama, sosok Kun Peng yang megah kembali muncul dari punggungnya, membentangkan sayap raksasanya yang menutupi pandangan, dan mengepakkannya dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap mata, Kun Peng berukuran raksasa itu melesat seperti anak panah, meninggalkan bayangan kabur di udara saat ia membelah atmosfer dengan kecepatan yang melampaui logika. Ye Yunfei dan Yang Xiaohu kini berada di dalam perlindungan tubuh Kun Peng. Berkat peningkatan energi spasial yang baru saja ia dapatkan, kecepatan makhluk ini telah mencapai tingkat yang benar-benar mustahil. Setiap kepakan sayapnya terasa seperti melompati jarak yang sangat jauh, hampir-hampir tak tertangkap oleh mata telanjang manusia. Inilah kekuatan sejati dari kemampuan spasial Kun Peng yang mampu melipat ruang menjadi lebih pendek. Ye Yunfei teringat akan legenda bahwa Kun Peng sejati mampu melintasi dunia hanya dalam satu tarikan napas. Walaupun miliknya hanyalah simulasi dari teknik kultivasi, kemampuan untuk menempuh jarak pendek di dalam ruang angkasa sudah lebih dari cukup. Ye Yunfei merasakan aura kekuatan yang meluap-luap dari Kun Peng-nya. Ia merasa sangat puas karena kini makhluk simulasinya itu sudah cukup kuat untuk menghadapi bahkan seorang ahli di alam kesengsaraan surgawi sekalipun. Di dalam perut Kun Peng, Yang Xiaohu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia merasa kecepatan ini terlalu gila dan tak kuasa menahan rasa penasaran tentang asal-usul makhluk luar biasa ini. Ketika Ye Yunfei memberikan jawaban singkat mengenai identitas Kun Peng tersebut, Yang Xiaohu seolah tidak percaya, bertanya-tanya apakah itu benar-benar binatang legendaris ataukah sekadar hasil simulasi teknik kultivasi tingkat tinggi yang sangat hebat. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu lama itu berakhir dalam sekejap. Tak lama kemudian, sebuah istana tua yang tampak bobrok mulai terlihat di daratan di depan mereka. Yang Xiaohu menunjuk ke bangunan tersebut, menjelaskan bahwa sistem teleportasi yang mereka cari tersembunyi di dalam istana yang tampak tak terawat itu. Mendengar hal itu, Ye Yunfei segera menghentikan pergerakan Kun Peng. Setelah berpikir sejenak untuk menenangkan diri dan memantapkan rencana, ia menyimpan kembali sosok Kun Peng ke dalam tubuhnya. Dengan langkah yang mantap dan penuh waspada, ia bersama Yang Xiaohu mulai berjalan mendekat menuju istana tua tersebut. Istana kuno itu berdiri dengan megah, memancarkan atmosfer yang luas dan sunyi yang mampu mengintimidasi siapapun yang melangkah masuk ke dalamnya. Di pusat ruangan yang lengang itu, sebuah altar batu kuno berdiri kokoh sebagai titik fokus utama. Di samping altar tersebut, tampak seorang lelaki tua duduk bersila dalam meditasi yang mendalam, seolah-olah ia telah menjadi bagian dari arsitektur istana itu sendiri selama berabad-abad. Suara desiran halus langkah kaki Ye Yunfei dan Yang Xiaohu yang memasuki istana segera memecah keheningan. Pada saat itulah, kedua mata tajam milik lelaki tua itu tiba-tiba terbuka dan langsung tertuju pada mereka dengan tatapan yang menusuk. Menyadari otoritas sosok di depannya, Yang Xiaohu segera mengeluarkan sebuah token berwarna kuning. Ia berjalan mendekat dengan sikap hormat dan menyerahkan benda tersebut kepada sang lelaki tua, sambil menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk pergi menuju Bintang Dua Alam. Bintang Dua Alam sendiri merupakan sebuah planet terpencil yang terletak di pinggiran laut Bintang Tianluo. Lokasinya sangat strategis bagi tujuan mereka, karena markas besar kelompok etnis Miao berada relatif dekat dengan planet sunyi tersebut. Bukannya menerima token yang disodorkan, lelaki tua itu justru memberikan respon yang tidak terduga. Ia menuntut penjelasan dengan nada suara yang berat, mempertanyakan apakah mereka adalah orang yang 3 hari lalu terlihat memasuki celah spasial di dekat planet ini. Bersamaan dengan kata-katanya, ia tiba-tiba melepaskan tekanan spiritual yang luar biasa kuat. Energi itu menerjang seperti gelombang raksasa di tengah badai, menyelimuti Yang Xiaohu dan Ye Yunfei dalam aura penindasan yang menyesakkan. Sosok tua ini ternyata bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang master yang telah mencapai tahap awal alam kesengsaraan surgawi. Suara gemertak tulang terdengar pelan saat Yang Xiaohu terpaksa berhenti melangkah. Tubuhnya membungkuk rendah, menahan beban yang seolah-olah menyamai berat sebuah gunung yang diletakkan tepat di atas pundaknya. Di sisi lain, tatapan Ye Yunfei seketika berubah menjadi sedingin es saat ia membalas tatapan lelaki tua itu.
Meski menghadapi tekanan dari seorang kultivator alam kesengsaraan surgawi, Ye Yunfei tidak merasakan pengaruh apapun. Hal ini dikarenakan tubuhnya telah diperkuat oleh kekuatan 5 naga yang luar biasa. Terlebih lagi, walau secara peringkat ia baru berada di tahap pertengahan alam jembatan bintang, cadangan kekuatan spiritualnya jauh lebih melimpah dibandingkan Yang Xiaohu yang baru menyentuh tahap awal alam pembukaan laut. Lelaki tua itu pun menyadari adanya keanehan pada pemuda di hadapannya. Dengan tatapan yang penuh ketelitian dan kecurigaan, ia menuntut Ye Yunfei untuk menjelaskan asal-usul sekte atau alirannya, menegaskan bahwa identitas mereka harus jelas sebelum diizinkan menggunakan perangkat teleportasi tersebut. Ingatannya kembali pada kejadian 3 hari lalu saat ia melihat seseorang memasuki celah spasial berbahaya, dan kini ia merasa pemuda di depannya ini sangat mencurigakan. Yang Xiaohu mencoba menengahi situasi dengan cepat kembali menunjukkan token kuning di tangannya, berharap status hukum benda itu bisa menyelesaikan masalah. Namun, lelaki tua itu justru mencibir. Ia mempertanyakan apakah Ye Yunfei juga memiliki token yang sama, sembari menegaskan bahwa sebagai penjaga, ia tetap memiliki hak penuh untuk memastikan asal-usul siapapun yang lewat. Merasa situasi semakin buntu, Yang Xiaohu menoleh ke arah Ye Yunfei dengan pandangan bertanya. Namun, Ye Yunfei hanya memberikan cibiran dingin sebagai jawaban, sambil menggumamkan pemikirannya bahwa tidak ada gunanya lagi membuang-buang kata dengan orang seperti itu. Perubahan sikap Ye Yunfei membuat wajah lelaki tua itu menjadi gelap seketika, dan kilatan amarah meledak di matanya. Namun, sebelum ia sempat bertindak, sebuah gemuruh hebat terdengar. Dalam sekejap, sebuah lengan raksasa yang mengerikan tiba-tiba muncul entah dari mana dan langsung mencengkeram tubuh lelaki tua itu dalam satu genggaman kuat. Rasa takut yang luar biasa kini menyelimuti sang penjaga altar. Ia berteriak dalam hati, mempertanyakan jenis monster apa yang sedang dihadapinya sambil berjuang mati-matian untuk melepaskan diri. Namun, segala usahanya sia-sia. Cengkeraman lengan raksasa itu begitu mutlak hingga ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Lengan misterius itu kemudian menyegel seluruh kekuatannya dan melemparkan tubuhnya hingga tersungkur di depan kaki Ye Yunfei. Dalam kemarahan dan keterkejutannya, lelaki tua itu masih mencoba mengancam, memperingatkan Ye Yunfei akan konsekuensi berat jika berani menyentuhnya. Namun, ancaman itu dibalas dengan tindakan brutal. Tanpa ragu, Ye Yunfei menginjak lengan kanan lelaki tua itu hingga hancur berkeping-keping. Dengan tatapan mata yang setajam pedang es, Ye Yunfei menuntut koordinat spasial menuju bintang 2 alam. Ia memberikan peringatan terakhir bahwa jika perintahnya diabaikan, ia tidak akan segan untuk memusnahkan jiwa lelaki tua itu sepenuhnya. Sang penjaga masih mencoba meraung dalam pembangkangan, namun Ye Yunfei meresponsnya dengan menginjak kaki kanan lelaki tua itu hingga hancur menjadi debu. Rasa sakit yang tak tertahankan dan aura membunuh yang nyata membuat lelaki tua itu akhirnya menyerah. Dengan tubuh gemetar karena ketakutan, ia memohon agar Ye Yunfei berhenti dan bersedia memberikan informasi yang diminta. Ye Yunfei tidak lantas melepaskannya. Ia mengangkat tubuh ringsek lelaki tua itu dan membawanya ke atas altar, memberikan ancaman bahwa lelaki tua itu akan ikut dibawa ke bintang 2 alam sebagai jaminan. Jika terjadi kesalahan koordinat atau ada niat jahat, Ye Yunfei memastikan bahwa itu akan menjadi akhir bagi nyawa sang penjaga. Yang Xiaohu segera mengikuti mereka naik ke atas altar. Setelah koordinat spasial diberikan, Ye Yunfei mulai menggerakkan tangannya membentuk segel-segel tangan yang rumit. Ia memukul permukaan altar berulang kali dengan teknik yang sangat ahli. Getaran hebat mulai mengguncang struktur altar, disusul dengan semburan energi spasial yang sangat padat. Pemandangan ini membuat sang lelaki tua terbelalak tak percaya. Ia terkejut melihat seorang pemuda mampu mengaktifkan altar teleportasi kuno tersebut dengan begitu mudah, sesuatu yang seharusnya hanya diketahui oleh segelintir ahli tingkat tinggi. Namun, bagi Ye Yunfei, mengaktifkan mekanisme semacam ini bukanlah hal yang sulit. Sesaat kemudian, cahaya teleportasi yang dahsyat menyelimuti mereka bertiga. Ruang di sekitar mereka seolah robek, dan dalam sekejap, mereka terlempar ke dalam saluran dimensi, melesat dengan kecepatan yang melampaui imajinasi manusia menuju tujuan mereka. Beberapa jam telah berlalu ketika mereka akhirnya tiba di bintang 2 alam. Planet ini tampak redup dan sangat tandus, seolah-olah kehidupan telah lama meninggalkannya. Hal yang paling mencolok dari planet ini adalah keberadaan sebuah celah spasial raksasa yang menggantung di dekatnya. Dari kedalaman kegelapan celah itu, seringkali terdengar tangisan-tangisan aneh yang samar, sanggup membuat siapapun yang mendengarnya merasa merinding ketakutan. Berdasarkan legenda, gugusan bintang 2 alam dahulu adalah wilayah yang sangat makmur dengan belasan planet yang mengorbit. Namun, perang besar kuno melawan iblis dari alam lain telah menghancurkan tempat itu hingga menyisakan satu planet yang rusak ini. Di atas sebuah altar di dalam istana kuno di planet tersebut,
Cahaya tiba-tiba memancar seiring dengan getaran hebat yang menandakan adanya kedatangan seseorang. Penjaga altar di tempat itu, seorang lelaki tua lain yang sedang bermeditasi, segera menyadari aktivitas tersebut. Ia bergumam sendiri, menduga bahwa yang datang adalah tokoh penting dari Faski besar, mengingat suku Miao akan segera mengadakan perayaan agung yang menarik perhatian banyak ahli. Namun, keterkejutan melanda sang penjaga saat ia melihat bahwa yang muncul di atas altar hanyalah dua orang pemuda. Ia memperhatikan bahwa salah satu dari mereka berada di tahap awal alam pembuka laut dan yang lainnya di tahap menengah alam jembatan bintang. Meski merasa kekuatan mereka cukup lumayan untuk ukuran pemuda, ia berasumsi bahwa mereka mungkin hanyalah anggota inti dari sekte berpengaruh. Merasa tidak perlu memberikan perhatian lebih pada junior, lelaki tua itu kembali memejamkan mata dan mengabaikan kehadiran mereka. Ye Yunfei dan Yang Xiaohu pun tidak mempedulikan penjaga itu. Mereka segera melangkah keluar dari istana. Di bawah langit yang suram, Yang Xiaohu memberitahu Ye Yunfei dengan suara rendah bahwa dari posisi mereka saat ini, hanya dibutuhkan waktu setengah hari perjalanan untuk mencapai markas besar suku Miao. Ye Yunfei menyetujui hal itu dan segera mengeluarkan pesawat ruang angkasa miliknya. Keduanya segera terbang menuju jantung wilayah musuh. Wilayah Miao sendiri merupakan sebuah sistem bintang yang sepenuhnya dikuasai oleh etnis tersebut. Terdapat 5 planet utama yang dinamai secara berurutan dari Miaoxing 1 hingga Miaoxing 5. Di antara kelimanya, Miaoxing 1 berdiri sebagai bintang utama yang paling megah, menggantung tepat di pusat wilayah tersebut. Planet ini kaya akan energi spiritual, di mana hukum-hukum alam yang tak terlihat di sana beresonansi dengan suara yang menyerupai musik surgawi. Kesibukan terlihat jelas di sana, dengan banyaknya pesawat ruang angkasa yang lalu lalang, menunjukkan kemakmuran suku tersebut. Saat memasuki batas wilayah, Yang Xiaohu menunjukkan bintang utama tersebut kepada Ye Yunfei. Ia menjelaskan bahwa Miaoxing 1 adalah wilayah yang sangat penting secara strategis, sehingga upaya untuk masuk secara diam-diam atau melakukan infiltrasi akan menjadi tugas yang sangat sulit. Namun, Ye Yunfei bersikap tegas. Ia memutuskan bahwa mereka akan langsung menuju ke sana tanpa ragu. Mengingat waktu yang hanya tersisa 1 hari sebelum perayaan besar dimulai, Ye Yunfei menyadari bahwa tugas penyelamatan akan menjadi berkali-kali lipat lebih sulit jika mereka menunggu hingga para pendekar dari seluruh laut bintang berkumpul. Ia kemudian memanggil ulat sutra naga bertanduk emas untuk memimpin jalan masuk. Makhluk kecil itu baru saja mengalami terobosan garis keturunan yang membuatnya memiliki energi spasial yang sangat kuat, sebuah bakat alami rasnya yang tidak memerlukan latihan biasa namun terus berkembang seiring kemurnian darahnya. Ulat sutra tersebut muncul dalam kilatan cahaya keemasan dengan sikap yang penuh kemenangan, menyatakan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi dirinya untuk turun tangan. Ye Yunfei kemudian menyimpan pesawat ruang angkasanya dan memindahkan Yang Xiaohu ke dalam keamanan menara pantom. Makhluk kecil keemasan itu segera membawa menara tersebut dan menghilang ke dalam celah dimensi, bergerak secara rahasia menuju Miaoxing 1. Sementara itu, di kedalaman Miaoxing 1, tepatnya di dalam sebuah gunung yang sangat tinggi, suasana terasa sangat mencekam. Bagian dalam gunung itu telah diubah menjadi penjara raksasa yang dijaga dengan lapisan formasi keamanan yang sangat ketat. Tempat ini khusus diperuntukkan bagi tahanan-tahanan yang dianggap memiliki nilai kepentingan yang sangat tinggi bagi suku Miao. Di dalam salah satu sel yang paling gelap dan suram, di mana cahaya matahari tidak pernah diizinkan masuk, sosok Michelle Miao dan Xiao Fei terlihat sedang bersandar satu sama lain untuk mencari kekuatan. Xiao Fei, dengan rasa ingin tahu yang besar, terus meminta ibunya, Miao Ziqiong, untuk menceritakan tentang sosok kakak laki-lakinya yang belum pernah ia temui. Bagi Xiao Fei, cerita-cerita tentang ayah dan kakaknya di dunia luar adalah satu-satunya pelipur lara di penjara yang menyedihkan itu. Namun, suasana tenang itu hancur saat Miao Ziqiong tampak melamun, tenggelam dalam pikirannya sendiri hingga Xiao Fei harus memanggilnya beberapa kali. Di tengah percakapan kecil penuh kasih itu, tiba-tiba sosok seorang lelaki tua tanpa ekspresi muncul di dalam sel layaknya hantu. Tatapannya yang dingin dan tanpa belas kasihan langsung tertuju pada sosok kecil Xiao Fei. Melihat kedatangan sang tetua, firasat buruk seketika menghujam jantung Miao Ziqiong hingga ia berseru karena terkejut. Sang tetua mengamati Xiao Fei dari atas ke bawah dan mengangguk puas, menggumamkan bahwa anak itu bisa digunakan untuk tujuan mereka. Ketakutan menyelimuti Miao Ziqiong. Ia segera menarik Xiao Fei ke belakang punggungnya, memohon agar tetua itu tidak menyentuh putrinya dan mengancam akan melakukan tindakan nekat jika permohonannya diabaikan. Namun, tetua itu hanya mendengus meremehkan. Dengan suara yang suram, ia menegaskan bahwa ini adalah peristiwa besar demi masa depan bangsa Miao, dan tidak akan membiarkan seorang pun menghalanginya. Ia kemudian melepaskan tekanan spiritual yang sangat kuat ke seluruh sudut sel,
membuat Miao Ziqiong dan Xiao Fei terpaku di tempat tanpa bisa bergerak sedikit pun. Akibat tekanan yang berlebihan itu, Miao Ziqiong terbatuk hingga memuntahkan darah berkali-kali. Xiao Fei yang sangat ketakutan hanya bisa berseru memanggil ibunya. Dengan lambaian tangan yang dingin, tetua itu menarik tubuh Xiao Fei ke sisinya. Ia menekan sebuah titik di tubuh anak itu, membuat Xiao Fei seketika jatuh pingsan. Tanpa mempedulikan kondisi Miao Ziqiong yang menderita, sang tetua berbalik pergi sambil membawa Xiao Fei bersamanya. Miao Ziqiong jatuh tersungkur di lantai sel yang dingin. Dengan sisa tenaganya, ia memohon dengan sangat agar anaknya tidak disakiti, menegaskan bahwa Xiao Fei tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Tetua agung itu sempat berhenti sejenak untuk memberikan satu kalimat terakhir yang menghancurkan hati sang ibu. Ia menyatakan bahwa mereka tidak akan menyakiti nyawanya, namun setelah mereka mengambil urat ilahi buru merah dari tubuh Xiao Fei, anak itu akan diberikan kepada tuan muda kedua dari klan Pang untuk menjadi wanitanya. Sejak saat itu, ia akan hidup dalam kemewahan yang diberikan oleh faksi tersebut. Setelah meninggalkan kalimat yang penuh kekejaman itu, sang tetua menghilang dari pandangan. Tangisan keputusasaan Miao Ziqiong pecah di dalam kegelapan sel, memohon agar mereka tidak memperlakukan anaknya dengan cara yang begitu mengerikan. Namun hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab rintihannya di dalam kesunyian penjara gunung tersebut. Beberapa saat kemudian, keheningan menyelimuti langkah tetua agung yang membawa sosok kecil Xiao Fei menuju kedalaman bumi, memasuki sebuah istana bawah tanah yang sangat besar. Ruangan rahasia itu begitu luas dan terang benderang oleh cahaya yang memantul di dinding-dinding batu. Di pusat istana bawah tanah tersebut, sebuah altar besar telah didirikan dengan megah, dikelilingi oleh lebih dari 40 pria lanjut usia yang duduk bersila dalam keheningan yang mencekam. Atmosfer di sekitar altar terasa sangat berat karena masing-masing tetua memancarkan aura kekuatan yang menakutkan ke udara. Bahkan sosok yang dianggap paling lemah di antara mereka telah mencapai tahap awal alam kesengsaraan surgawi, sementara mereka yang paling kuat telah menguasai alam domain yang legendaris. Sebagai pelindung ritual, lebih dari 100 pilar gio putih berdiri tegak mengelilingi altar tersebut, di mana setiap pilarnya diukir dengan berbagai pola misterius yang memancarkan tekanan energi yang kuat dan stabil. Di puncak altar, duduk seorang pemuda dengan paras yang tampan, perawakan tubuhnya tinggi dan ramping, serta memiliki mata yang bersinar secerah bintang di langit malam. Di sekeliling pemuda itu, tumpukan harta karun berupa kristal berharga, pil-pil mujarab, ramuan medis, dan benda-benda langka lainnya menggunung seperti bukit-bukit kecil yang siap dikonsumsi. Di jantung altar tersebut, terdapat sebuah kolam kecil berisi genangan cairan berwarna merah darah yang bergejolak hebat, mengeluarkan gelembung-gelembung udara seperti air yang sedang mendidih di atas api besar. Dengan gerakan yang tenang, tetua agung menggendong Xiao Fei naik ke atas altar dan meletakkannya dengan hati-hati di samping kolam darah tersebut. Saat itu, Xiao Fei masih berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengancam jiwanya. Tetua agung kemudian melirik ke arah semua tetua klan yang hadir, memberikan instruksi dengan suara berat agar semua orang bersiap. Ia menegaskan bahwa ketika waktu yang tepat tiba, mereka akan segera memulai proses ekstraksi urat ilahi buru merah dari tubuh Xiao Fei untuk kemudian diintegrasikan ke dalam tubuh sang pangeran, Miao Yifan. Tetua agung memberikan peringatan keras bahwa urat ilahi buru merah bukanlah benda sembarangan dan memiliki kemampuan alami untuk melindungi tuannya, sehingga tidak boleh ada satupun dari mereka yang menahan kekuatan atau menyembunyikan kemampuan selama seluruh proses berlangsung. Namun, ia juga menenangkan para tetua lainnya dengan menyatakan bahwa persiapan matang telah dilakukan selama 10 tahun terakhir untuk menyambut hari besar ini. Lebih dari 100 susunan formasi besar telah dipasang di sekitar altar untuk menekan kekuatan perlawanan dari urat ilahi tersebut. Selain itu, Tetua Agung menjelaskan bahwa ia telah mengumpulkan lebih dari selusin jenis susu spiritual berharga dan berbagai harta karun alam langka yang akan dimasukkan ke dalam tubuh Pangeran Miao Yifan guna meningkatkan daya tahan tubuhnya. Faktor pendukung lainnya adalah keberadaan garis lei atau urat nadi bumi yang mengalir tepat di bawah altar ini. Ia menyatakan keyakinannya bahwa dengan upaya gabungan dari semua ahli klan, transplantasi urat ilahi buru merah ke dalam tubuh Pangeran Miao Yifan akan berjalan dengan sukses. Mendengar penjelasan tersebut, para tetua di sekeliling altar menyahut satu demi satu dengan penuh keyakinan. Mereka meminta Tetua Agung untuk tidak khawatir karena mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaik mereka. Bagi mereka, masalah ini bukan sekadar ritual biasa, melainkan menyangkut masa depan, serta naik dan turunnya martabat bangsa Miao di jagat raya. Tetua Agung kemudian mengalihkan pandangannya kepada pemuda di atas altar, memintanya untuk tetap santai dan tenang karena mereka semua akan melakukan segala yang mereka bisa untuk membantu kesuksesannya. Miao Yifan, pangeran paling berbakat di antara suku Miao itu, menanggapi dengan penuh rasa hormat.
Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah melupakan kebaikan besar yang telah ditunjukkan oleh Tetua Agung dan semua tetua klan dalam membantunya mencapai puncak kekuatan. Suara kemenangan Tetua Agung kembali bergema di seluruh istana bawah tanah saat ia membayangkan masa depan di mana ia akan membantu Miao Yifan membangkitkan urat ilahi buru merah setelah proses integrasi selesai. Ia sesumbar bahwa pada saat itu, seluruh generasi muda di Laut Bintang Tianluo akan tampak pucat dan tidak berarti jika dibandingkan dengan Miao Yifan. Baginya, hanya para jenius paling luar biasa dari sistem bintang pusat alam semesta yang layak menjadi saingan pangeran mereka, dan hal itu menandakan bahwa bangsa Miao akan segera bangkit menuju kejayaan. Di atas altar, Miao Yifan juga menunjukkan ekspresi penuh antisipasi yang mendalam. Ia seolah-olah sudah bisa melihat gambaran dirinya menjadi tokoh besar yang paling berpengaruh di alam semesta, mendominasi lautan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di saat yang sama, para tetua lainnya berteriak kegirangan dengan mata yang berkaca-kaca karena rasa haru, terus menggemakan seruan tentang kebangkitan bangsa Miao yang sudah di depan mata. Pada waktu yang bersamaan, di lokasi lain di planet Miao Xing 1, tepatnya di dalam sebuah istana yang sangat megah, terlihat Miao Hanlin duduk tegak di posisi tertinggi kepemimpinan. Di kedua sisinya, sekelompok orang Miao berpangkat tinggi duduk dengan sikap yang formal. Dengan nada yang terselip rasa gugup, Miao Hanlin menanyakan perkembangan situasi yang ditangani oleh Tetua Agung serta tingkat kepercayaan diri mereka akan keberhasilan rencana tersebut. Seorang tetua yang berada di dekatnya segera mencoba menenangkan sang pemimpin klan. Ia meyakinkan bahwa Chieftain bisa beristirahat dengan tenang karena Tetua Agung telah menghabiskan 10 tahun untuk mempersiapkan segalanya dan sangat yakin bahwa semuanya akan berjalan sempurna. Tugas mereka saat ini hanyalah mengatur upacara perayaan, apalagi beberapa faksi besar yang diundang sudah mulai mengirimkan perwakilan mereka hari ini, menjanjikan sebuah perayaan yang sangat meriah. Miao Hanlin mengangguk mendengar laporan itu, tampak jauh lebih rileks dari sebelumnya. Ia mengakui bahwa dirinya memang menaruh kepercayaan penuh pada Tetua Agung dalam menangani segala hal. Ia kemudian bertanya apakah utusan dari klan Pang sudah tiba di lokasi. Seorang tetua lainnya menjawab bahwa meskipun barang kiriman atau perwakilannya belum sampai secara fisik, klan Pang telah memberikan jawaban yang jelas bahwa mereka akan mengirimkan perwakilan untuk menghadiri perayaan tersebut. Miao Hanlin tersenyum puas mendengar kabar tersebut, merasa bahwa sikap masyarakat klan Pang terhadap bangsa Miao mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Ia meyakini bahwa begitu Pangeran Miao Yifan resmi membangkitkan urat ilahi burung merah, perkembangan klan Miao akan menjadi jauh lebih baik dan pesat di masa depan. Namun, di tengah suasana optimis itu, seorang tetua tiba-tiba bertanya mengenai nasib Miao Ziqiong, yang ia sebut dengan julukan yang menghina. Mendengar nama wanita itu disebut, wajah Miao Hanlin yang tadinya cerah seketika berubah menjadi gelap. Dengan nada penuh kebencian, ia mendengus dan menegaskan bahwa wanita itu akan tetap dipenjara selamanya tanpa pernah lagi melihat cahaya matahari. Melihat perubahan drastis pada sikap pemimpin mereka, orang-orang di sekitarnya pun tidak ada yang berani membuka suara lagi mengenai masalah tersebut. Sementara itu, di kedalaman ruang angkasa, seberkas cahaya keemasan yang tersembunyi dengan sempurna sedang bergerak mendekati planet Miao Xing 1 secara diam-diam. Di permukaan planet, kelompok-kelompok prajurit Miao terus berpatroli bolak-balik dengan sangat waspada, menjalankan tugas mereka untuk menjaga keamanan klan. Beberapa master hebat milik klan Miao juga sesekali melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat untuk memindai situasi di dalam dan di luar planet guna mendeteksi ancaman sekecil apapun. Meskipun sistem pertahanan di Miao Xing 1 tergolong sangat ketat, teknik pergerakan spasial yang dimiliki oleh ulat sutra naga bertanduk emas terbukti terlalu canggih bagi mereka. Makhluk itu berhasil menembus semua lapisan penghalang pertahanan tanpa terdeteksi. Ditambah lagi, kedatangan berbagai kelompok undangan dalam 2 hari terakhir membuat masyarakat Miao sedikit melonggarkan pengawasan mereka karena tidak mungkin melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap pengunjung yang hadir. Di dalam dimensi menara Pantom, Ye Yunfei sedang duduk bersila dengan penuh konsentrasi. Di hadapannya melayang sebuah menara kuning setinggi 9 lantai yang ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan, yang dikenal sebagai Pagoda Xuan Huang, sebuah harta karun kuno milik klan Tianjiao. Menara kecil ini merupakan pemberian dari Pangeran Naga yang ia temui di dasar kolam naga surgawi saat masih berada di Akademi Penjaga Benua Tianxuan. Pagoda Xuan Huang tersebut menyimpan rahasia kekuatan berupa Xuan Huang Heavy Qi dalam jumlah yang sangat besar, sebuah gas misterius yang memiliki massa sangat berat. Ye Yunfei sebelumnya telah menyerap sebagian, namun ia menyadari bahwa pagoda tersebut masih menyimpan cadangan energi berat yang luar biasa. Ia bergumam dalam hatinya bahwa ia harus menyerap sebanyak mungkin energi tersebut untuk memperkuat fisik tubuhnya hingga ke batas maksimal. Dalam persiapannya untuk misi penyelamatan, Ye Yunfei terus mencari segala cara guna meningkatkan kekuatannya. Tekadnya sudah bulat untuk menyelamatkan ibu dan adik perempuannya tanpa ada ruang bagi kegagalan.
Ia menyadari bahwa dirinya harus mengerahkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Melalui koneksi pikirannya, ia berkomunikasi dengan pagoda Xuan Huang dan mengarahkan jarinya hingga beberapa gumpalan energi berat Xuan Huang melayang keluar, membuat ruang di sekitarnya bergetar karena beban energi tersebut. Ye Yunfei pun mulai memurnikan energi berat itu ke dalam jaringan tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, di salah satu wilayah pegunungan di planet Miaosing 1, seberkas cahaya keemasan menyambar masuk. Seekor naga emas kecil melesat keluar dari celah ruang angkasa dan mendarat di tengah pegunungan tersebut. Ulas sutra naga bertanduk emas segera menyampaikan pesan melalui suara batin kepada Ye Yunfei bahwa mereka telah berhasil mendarat dengan selamat di permukaan planet tujuan. Di dalam menara pantom, Ye Yunfei merasakan perubahan besar pada fisiknya. Ia mengepalkan tinjunya dengan kuat, merasakan kekuatan di dalam tubuhnya meraung-raung hebat ke langit, seolah-olah kekuatan fisiknya kini sudah setara dengan kekuatan 6 naga. Keberhasilan ini tercapai setelah ia menyatu dengan lebih dari 800 untayan ki berat Xuan Huang, yang ia rasakan sebagai batas maksimal yang bisa ditampung tubuhnya saat ini. Ia juga merasakan masih banyak energi purba yang tersisa di dalam pagoda, yang ia rencanakan untuk diserap secara bertahap di kemudian hari karena semakin kuat dirinya, semakin banyak energi yang bisa ia gabungkan. Setelah menyimpan kembali pagoda Xuan Huang, Ye Yunfei melakukan teleportasi keluar dari menara pantom untuk memijakan kakinya di tanah Miaosing. Ia menyapu pandangannya ke seluruh penjuru daratan, menyadari bahwa kini ia telah benar-benar berada di markas besar suku Miao yang selama ini menjadi pusat penderitaan keluarganya. Tatapan mata Ye Yunfei berubah menjadi sangat dingin dan aura pembunuh yang pekat terpancar dari tubuhnya, hampir menyerupai wujud nyata di udara. Dalam hatinya yang penuh amarah, ia berjanji bahwa hari ini, ia akan membuat seluruh bintang ini berlumuran darah dan dipenuhi oleh jasad-jasad mereka yang telah berbuat jahat. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.